Kalau Imam Ahmad aja masih ngaku berdosa, Imam Ahmad nih hadirin, dicambuk tuh, dipenjara karena mempertahankan rukun iman yang ketiga. Yang hafal 1 juta hadis, yang punya madrasah dan akhirnya 1 dari 4 imam madhab, itu masih merasa banyak dosa dan sangat berharap Allah ngampunin dosa-dosa beliau. Bagaimana dengan kita yang hafalannya belum sampai 1 juta hadis, mungkin baru 900.000 berapa lah gitu ya, nih, belum sampai 1 juta, kok susah banget maafin, kayak merasa diri nggak ada dosa sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meyakini al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi kalau kita maafin orang yang nyakitin kita, Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Makanya ulama mengatakan, kalau Anda dizolimi orang, camkan baik-baik, diri Anda juga suka zolim. Kalau Anda disakiti orang, camkan baik-baik, Anda juga pendosa. Maka maafkanlah manusia, Allah akan maafin Anda. Tapi dia zolim Ustaz, Anda juga zolim. Oh, Allah yang mengatakan zoluman, manusia itu zolimnya kelewatan, banyak banget zolim. Itu Allah yang berfirman, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan, kata Nabi SAW. Jadi cerminlah, kita juga banyak dosa nih. Maka kalau kita maafin, kita lupain, Allah akan putihkan dosa-dosa kita. Makanya masih ingat surat An-Nisa ayat 149, apa kata Allah? In tubdu khairan, kalau Anda menampilkan sebuah kebaikan, au tukhfu, atau kalian sembunyikan kebaikan tersebut, terus au ta'fu an su, atau Anda maafkan sebuah kesalahan, apa closing statementnya? Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha berkuasa. Jadi kalau Anda maafkan kesalahan orang, maka Allah maha pemaaf. Itu pesan hadirin, kata para ulama. Kalau Anda maafkan kesalahan orang, Allah maafin kesalahan Anda, karena Allah maha pemaaf. Jadi jangan merasa suci itu. Jadi audit dosa orang tuh ketat banget. Di dosa Anda juga banyak, Mas. Anda audit ketat, Allah audit juga lebih ketat dosa Anda. Gitu aja. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Makanya kan sejarah mencatat ketika hadithatul ifki, bagaimana terpukulnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar sangat terpukul. Antum bayangin, orang sekaliber Abu Bakar itu bisa bersumpah untuk memberikan bantuan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Mistah. Kenapa? Karena Mistah ikut dan larut dalam fitnah kepada Aisyah.
Aisyah dituduh berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal. Yang memfitnah Aisyah orang-orang munafik, tapi yang benar-benar membuat Abu Bakar terpukul, Mistah ikut-ikutan. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya akan embargo Mistah, saya nggak mau kasih lagi bantuan kepada Mistah. Kok bisa? Mari kita simak sisinya. Kenapa Abu Bakar begitu terpukul? Yang pertama hadirin, Mistah itu sahabat tulen, bukan munafik. Mistah itu sahabat Nabi SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini teman seperjuangan. Kalau musuh kita yang fitnah kita akan lebih santai. Tapi kalau teman, kan makanan yang paling gak enak di dunia pergaulan kan makan apa? Makan temen, itu paling gak enak. Iya, yang lain masih enak deh, walaupun agak basi-basi dikit masih enak. Tapi kalau udah temen lo makan, repot tuh akhirnya. Itu paling nyakitin tuh, makan temen. Nah ini Mistah nih, ini temen sendiri. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul fitnah Aisyah, ya saya wajar, musuh. Tapi temen nggak bisa, sahabat. Satu saf bareng, kita hijrah bareng, kita tinggalkan semuanya di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mistah bukan hanya sahabat Rasul dan teman seperjuangan. Mistah itu keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu keluarga sendiri. Itu bayangin, di saat anak antum difitnah, tiba-tiba keluarga sendiri ikut memfitnah. Ini apa-apaan sih maunya nih, kan gitu. Keluarga sendiri. Dia bukan teman lagi, keluarga. Itu sakit tadi. Cukup belum? Yang ketiga, Mistah selama ini nggak mampu, miskin, dan disupport, didonasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap hari disuplai sama Abu Bakar. Sekarang pada saat Abu Bakar membutuhkan dukungan moral, justru memfitnah Aisyah. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, faktornya karena Aisyah anak Abu Bakar, dan bukan hanya anak, putri kesayangan Abu Bakar yang benar-benar luar biasa. Kalau putrinya begajulan, terus sering hangout, sering clubbing, terus bubarannya selalu bersisihan jalan sama marbot masjid yang mau buka masjid ketika sholat subuh, terus setelah 5 bulan dapat gosip dia hamil, mungkin orang tuanya nggak shock hadirin. Jadi pulang jam 3:30, 2:30, terus dia dengar, mohon maaf nih, kayak putri bapak hamil ya. Mungkin dia sedih sih, tapi dia nggak terlalu shock. Tapi ini nih, bersih, suci, istri Rasul difitnah berzina, siapa yang nggak shock? Ekspektasinya kan tinggi banget kalau kita jadi ayah seperti itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah saya nggak akan bantu lagi Mistah. Hadirin, begitu Abu Bakar bersumpah, turun ayat. Jadi setelah Abu Bakar bersumpah, turun ayat surat An-Nur ayat 22, wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang-orang kaya dan orang-orang yang berstatus sosial tinggi di antara kalian itu bersumpah untuk tidak membantu dan mensupport ulil kurba, orang yang masih punya hubungan keluarga dengan dia, wal masakin, dan miskin, wal muhajirina fi sabilillah,
udah punya hubungan keluarga, miskin, pernah berhijrah di jalan Allah. Itu siapa tuh hadirin? Hah? Mistah. Terus orang kaya dalam ayat ini siapa? Abu Bakar. Jelas ini ayat tentang Abu Bakar Mistah. Abu Bakar kaya, strata sosialnya tinggi, mistahnya hubungan keluarga, miskin, hijrah bareng. Jangan bersumpah. Wal ya'fu wal yasfahu. Udah maafin aja tuh Mistah. Udah lupain kata Allah. Lihat triggernya apa? Ala tuhibbuna an yakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman kepada Abu Bakar dan kita semua, tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni sama Allah? Allah yang bilang, oke, dia salah, tapi kan Anda juga banyak dosa. Oke, dia zolimin Anda luar biasa, tapi Anda kan juga pernah zolim. Tidakkah Anda ingin dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah? Begitu ayat ini turun, Abu Bakar langsung berteriak, bala ya Rabbana nuhibbu an taghfir lana. Abu Bakar berteriak, demi Allah, wahai Rabbana, kami ingin dosa-dosa kami Engkau ampuni. Itu Abu Bakar langsung pergi ke rumah Mistah. Ingat, pergi ke rumah Mistah, bukan manggil Mistah ke rumahnya. Jadi nggak bilang, panggil tuh Mistah ke sini. Udah gue maafin deh. Enggak, pergi ke rumah Mistah, lalu sampai ketemu, beliau bersumpah untuk menggugurkan sumpahnya yang pertama. Kata Imam Syaukani, itulah sebabnya kenapa Abu Bakar digelari As-Siddiq setelah Isra dan Mi'raj tentu saja. As-Siddiqu huwa Siddiq. Abu Bakar sedang bermain di levelnya. Bayangkan, begitu ayat ini turun langsung bersumpah. Nggak pakai imbuhan tapikan seperti yang biasa kita lakukan. Tapikan Pak Ustadz? Ya tapikan lagi. Tapikan Pak Ustadz nggak pernah ngalamin. Tapi kan dia kejam banget. Tapi kan aku boleh balas dendam kan? Boleh kan? Tapikannya banyak banget. Jadi udah tapikan terus. Makanya nggak ada gelar asidik di kita. Mentok-mentok LC, MA, doktor. Tapi asidik cuma punya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita banyak dosa hadirin. Memang dia salah. Mungkin suami kita salah, istri kita salah, anak kita salah, mertua kita benar-benar nge-push kita. Mungkin kita di PHK dengan dolim. Mungkin kita kalah tender karena dijegal. Tapi kan kita juga banyak dosa. Dan kalau kita ingin dosa kita diampuni, ampuni dosa-dosa ini. Surat An-Nur ayat berapa? 22. Dan ayat ini juga yang membuat Imam Ahmad memaafkan Mu'tasim billah yang telah mencambuk beliau karena beliau mempertahankan iman terhadap Al-Quran. Ini ayatnya. Ini yang menginspirasi Imam Ahmad memaafkan Mu'tasim billah. Kalau Imam Ahmad aja masih ngaku berdosa, Imam Ahmad nih hadirin, dicambuk tuh, dipenjara karena mempertahankan rukun iman yang ketiga. Yang hafal 1 juta hadis, yang punya madrasah dan akhirnya 1 dari 4 imam mazhab, itu masih merasa banyak dosa dan sangat berharap Allah ngampunin dosa-dosa beliau. Bagaimana dengan kita yang hafalannya belum sampai 1 juta hadis? Mungkin baru 900.000 berapa lah gitu ya. Nih. Belum sampai 1 juta. Kok susah banget maafin? Kayak merasa diri nggak ada dosa sama sekali. Ustaz, dia nggak minta maaf. Kalau dia minta maaf, kita maafin. Yang aneh butuhkan cuma 1, minta maaf aja deh. Kan sering gitu tuh. Dia yang minta maaf, dia udah nyebelin banget Pak Ustaz.
Coba deh Pak Ustadz lihat sendiri, nyebelin. Dia ngomong minta maaf nih, kita maafin, tapi dia nggak pernah bilang minta maaf. Sederhana aja. Kita nih tadi banyak dosa. Bisa nggak kita minta maaf kepada semua orang yang kita zalimin selama ini? Saya ingin tanya, siapa di antara kita di masjid ini yang dulu waktu SMA pernah makan mie ayam nggak bayar? Sampai hari ini belum bayar tuh. Dan Mang Udinnya udah meninggal. Udah tuh, tukang mie ayamnya udah meninggal sekarang. Udah nggak ada di kantin. Siapa coba? Atau makan somai di kantin belum bayar. Terus minta maafnya gimana? Minta maafnya tuh gimana? Siapa yang dulu nyumpain guru kimianya? Nah, coba. Aneh sih nggak pernah Pak Ustadz guru kimia. Fisika iya 3 kali, kan gitu. Terus udah minta maaf belum sama tuh guru? Bisa guru udah meninggal sekarang. Terus gimana tuh coba? Dosa sumpahin, bayangkan. Yang suka ngambil jalan orang, yang naik motor lah, yang naik mobil, udah nggak jelas itu apa zigzagnya, terus minta maafnya gimana? Jadi nggak usah terlalu ketat sama orang. Kita aja mungkin ada ribuan dosa belum minta maaf, dan kita nggak bisa minta maaf. Kita malam ini nyesel senyesal-nyeselnya dan bertekad minta maaf, nggak bisa tuh minta maaf. Orang-orangnya udah nggak ada. Saya pernah habis kajian itu didatangi seseorang, terus dia nangis tuh hadirin. Waktu itu pembahasan tentang taubat, dia nangis, kata bilang, Pak Ustadz, saya udah zalimin orang. Apakah saya harus minta maaf? Saya bilang, ya harus minta maaf Pak. Gimana caranya? Emangnya masalahnya apa? Kok pucat banget? Beliau dulu itu punya pom bensin, terus dimainin literannya. Terus katanya, jadi Ustadz bayangin gimana saya minta maaf? Ribuan mobil saya bohongin tuh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu sering ngelihat ke orang. Kita harus banyak bercermin lah. Kita ini banyak dosa. Kita maafin orang, Allah akan maafin kita. Kita maafin orang walaupun dia belum minta maaf, Allah akan maafkan kita walaupun kita belum minta maaf. Bahkan bisa jadi minta maaf sama Allah aja belum, hadirin. Karena betapa banyak dosa yang kita merasa kita nggak berdosa karena mungkin kurangnya ilmu, belum belajar, babnya belum nyampe, dan itu bisa aja. Maka sekali lagi mintalah ampunan dari Allah dengan memaafkan saudara-saudara kita.